pertolongan kita datangnya dari Allah, Tuhan yang pengasih dan penyayang. Kiranya dicurahkan berkat anugerah dari surga yang mulia ke atas ibadah kami, sejak dari awal sampai pada akhirnya nanti. Berkat-berkat kami terima di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau berikan hidup kita, pujian kita, penyembahan kita bagi Dia Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu.
memuji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Biar semua yang bernafas memuji-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung akan tunduk menyembah-Mu Bapa. Tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari semua bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan tiada janji. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji Tuhan seperti Engkau. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang luar biasa. Janji-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari mau bersorak bagi Dia. Amin. Karena Dia Allah yang luar biasa. Tidak pernah berubah. Kasih, kemurahan, kebaikan Allah dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Dia kekuatan buat kita semua. Yesus namanya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mari sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu.
Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur atas cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya. 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 Kami bangga punya Engkau Tuhan dalam hidup ini. Mari siapkan hati kita diberkati dengan firman Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini, hari esok, percaya bahwa janji Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya kepada Tuhan. Ku percaya semua untuk amin kebaikan. Percaya kepada Dia. Nanti sedang dibawa waktu Tuhan yang terbaik. Ku percaya Kau sanggup memulihkan hidup bila Kau izinkan. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya sama untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidup. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kita mengerti Tuhan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau dia mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagi katakan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang aku dari haleluya, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu sepenuhnya kami berikan kepada hamba-Nya yang melayani kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menerima taburan kebenaran firman Allah. Dan sebelumnya, mari saya ajak kita untuk satukan hati, satukan iman, kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat seizin Tuhan kami bisa menayangkan ibadah live streaming online. Kini tiba saatnya kami menyatukan hati untuk kami konsentrasi fokus terhadap setiap kebenaran firman Allah. Roh Kudus berkenan mengurapi akan hamba-Mu, karuniakan hikmat untuk kami mengerti, karuniakanlah iman untuk kami meyakini, dan mampukanlah kami menjadi pelaku dari firman-Mu. Kami sambut firman Allah dengan rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, Bapak Ibu semua, dimanapun Anda sekarang berada, saya bertanya, Anda jangan tersinggung. Siapakah di antara Bapak Ibu Saudara yang sepanjang umur hidupmu Anda tidak pernah mengeluh? Saya rasa tidak ada orang yang dalam hidup ini tidak pernah mengeluh. Tema firman Allah pada saat ini adalah seperti yang Bapak Ibu bisa baca, kekasih Tuhan, keluhan seorang nabi, yaitu nabi di zaman Perjanjian Lama, Nabi Yeremia. Dan ayat mas yang kita ambil adalah Yeremia pasal 12 ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1 sampai ayat 4 itu adalah keluhan. Sedangkan ayat 5 adalah jawaban Allah terhadap keluhan seorang nabi. Namun sebelumnya, kekasih Tuhan, sekali lagi saya bertanya, siapa yang tidak pernah mengeluh tentang kehidupan di dunia ini? Tentang masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, ekonomi atau keuangan, tentang masa depan, perjodohan, dan lain-lain. Tetapi sebelum saya menguraikan jawaban Allah terhadap keluhan Nabi, saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan bahwa ada yang mirip tetapi beda antara mengeluh dengan yang disebut oleh kitab suci, disebut oleh Alkitab bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat ini adalah ayat peringatan buat kita semua bahwa bersungut-sungut itu ternyata membuat Allah menjadi murka, bahkan sampai kepada hukuman mati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang terkejut, kok gitu ya? Cuma bersungut-sungut kok Tuhan bisa marah? Hukumannya kok sampai hukuman mati? Ya, Allah mengutus malaikat maut untuk membinasakan orang yang bersungut-sungut. Jadi sekali lagi izinkan saya menyampaikan kepada kekasih Tuhan, mengeluh dan bersungut-sungut itu mirip tetapi beda. Kalau bersungut-sungut itu namanya kalau orang Jawa bilang grundel, ngomel. Hakiki perbedaannya adalah kalau bersungut-sungut itu
tidak punya rasa syukur kepada Allah. Sembarang-barang keliru, semuanya salah. Ketika musim penghujan mengeluh karena datang banjir. Ketika kemarau datang mengeluh datangnya paceklik. Bahwa banyak pertanian yang terganggu sehingga gagal untuk bisa merencanakan panen karena kemarau panjang. Ada krisis moneter atau krismon bersungut-sungut. Ada COVID-19 atau virus corona bersungut-sungut. Jadi opo wae apa saja bikin orang itu bersungut-sungut, Allah menjadi murka. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa salah satu yang saya perhatikan adalah bahwa kita tidak boleh kehilangan rasa syukur. Apapun yang terjadi kita mesti menghayati bahwa di balik semua yang menurut saya, menurut saudara kekasih Tuhan, menurut Bapak Ibu, orang enak, gak seneng, gak cocok, sangat-sangat mungkin di balik semua yang kita mengeluh, yang membuat kita kalau tidak hati-hati jadi bersungut-sungut, padahal semua yang diizinkan Tuhan terjadi, itu ada rencana Allah supaya kita ngerti kehendak Allah lebih dalam. Itu yang diuraikan dalam jawaban Tuhan tentang keluhan Nabi Yeremia. Jadi sekali lagi izinkan saya mengingatkan, jangan bersungut-sungut. Anda bukan berhadapan dengan siapapun, tapi Anda berhadapan dengan Allah Sang Pencipta. Nah, kalau kita sekarang mulai dengan ayat-ayat emas, ayat-ayat kunci pada penjabaran ibadah ini, dalam Yeremia 12 ayat 1-4, itu antara lain pengeluhan Nabi itu berbunyi begini. Mengapa mujur hidup orang fasik? Mengapa mujur hidup orang berdosa? Mengapa orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak nurut firman Allah, hidup mereka sentosa, diberkati, ibarat mereka sebagai tumbuh-tumbuhan, mereka berakar dan berbuah. Maka ini menjadi sebuah pertanyaan dan sekaligus keluhan Nabi Yeremia. Kenapa begitu? Lalu saya minta kekasih Tuhan konsen dengan jawaban Tuhan yang maaf relatif cukup panjang. Sabar, nanti saya uraikan tahap demi tahap, kelompok demi kelompok. Yeremia 12 ayat 5, ini jawaban Tuhan. Demikian firman Allah. Jika engkau berlari dengan orang yang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, jikalau engkau itu telah berlari menghadapi orang berjalan kaki, dan engkau sudah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat ketika hidupmu ada di hutan belukar sungai Yordan? Jadi maksud Tuhan gini, kekasih, dimanapun Anda berada. Ada masalah-masalah, ada kasus, ada persoalan, itu yang bisa diprediksi, bisa dihitung. Yang kalau kita dalam keadaan tenang, kita ngerti. Anda bisa membedakan mana yang primer, mana sekunder, mana tersier. Artinya mana yang harus diutamakan, kelompok 1, mana yang kelompok 2.
kelompok 3 dan seterusnya. Itu maksudnya jalan kaki. Jalan kaki itu ya seperti kita ini, langkahnya bisa diprediksi, bisa diperhitungkan, ini langkah jalan kaki. Nah, kalau menghadapi kasus, masalah, kesulitan yang kelasnya adalah ibarat jalan kaki yang bisa diperhitungkan, engkau sudah ngos-ngosan, engkau sudah panik, engkau sudah pontang-panting, engkau sudah gelisah, maka Allah berfirman, kalau gitu, kalau besok-besok satu saat datang situasi kondisi yang sangat sulit, yang bukan diibaratkan orang jalan kaki, bisa diperhitungkan, bisa diprediksi. Tetapi kalau satu saat datang satu kasus, satu peristiwa yang seperti kuda yang dipacu, yang bergerak dengan sedemikian cepat, terus kamu piye? Apakah kamu tidak mati kehabisan napas? Sedangkan yang kecil-kecil, yang bisa diprediksi, engkau sudah bingung bagaimana menghadapi kasus yang berat. Misalnya saja, saya kasih contoh. Kita tahu tiap hari kita butuh makan, minum, yang orang bilang sandang pangan lan papan. Kita tahu anak-anak butuh biaya sekolah. Kita tahu bahwa kita perlu bayar listrik supaya lampu bisa nyala. Kita perlu beli BBM supaya kendaraan bisa ke sana kemari. Anak-anak yang makin besar, biaya makin besar. Sekolah makin tinggi, biaya juga makin menekan. Itu semua bisa diprediksi, bisa dimengerti. Nah, dengan demikian, kekasih Tuhan, pertanyaannya adalah yang dari Tuhan. Kalau pada satu saat datang situasi kondisi, kesulitan, masalah yang bukan seperti orang jalan kaki, tapi seperti kuda yang dipacu, bagaimana engkau bisa menghadapinya? Kekasih Tuhan, saya kasih contoh. Ini data per hari di mana kami merekam tayangan khotbah ini, tayangan ibadah ini, yang data ini bisa berubah ketika nanti tayangan ini disampaikan kepada Bapak Ibu. Tapi hari ini catatan kami, seluruh dunia yang terkonfirmasi dengan COVID-19 atau virus corona lebih dari 5,5 juta jiwa. Sedangkan yang meninggal sudah lebih dari 350.000 jiwa. Khusus untuk Indonesia yang terpapar virus corona lebih dari 23.000 dan yang meninggal lebih dari 1.400 orang. Ini sesuatu yang luar biasa cepat karena Anda tahu COVID-19 hanya beberapa bulan saja. Nah, inilah yang kami ingin sampaikan, maksud jawaban Tuhan. Kalau datang masa seperti ini, bagaimana kita bisa hidup menghadapinya? Kita sekarang beralih kepada jawaban Tuhan yang selanjutnya, yaitu tentang kuda yang dipacu. Saya memakai Alkitab untuk pedoman menjelaskan tentang ayat ini, yaitu ketika Nabi Musa memimpin umat Israel meninggalkan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Keluaran pasal 13 mulai ayat 5 dan seterusnya. Mereka itu adalah orang-orang tua, anak-anak kecil, perempuan, dan juga hewan ternak. Semuanya itu orang-orang tua, anak-anak kecil, hewan ini seperti lembu, sapi, domba, onta, mereka semua jalan kaki.
tetapi di belakang menggemuruh pasukan Firaun, kerajaan terbesar di dunia pada waktu itu. Kuda-kuda yang terbaik, kereta yang terbaik. Mereka itu sedang mengejar orang yang berjalan kaki. Itu gak masuk akal. Nonsen, gak bisa. Orang jalan kaki dikejar kuda yang sedang dipacu, opo yo bisa lolos? Kan gak masuk akal. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan, ternyata di saat gawat darurat, tolong perhatikan saudaraku, justru di saat yang paling sulit, di situ kuasa Allah dinyatakan. Dan Allah menjadikan malaikatnya tiang awan, tiang api. Allah menggunakan kuasa di dalam tongkat Musa itu untuk membelah laut yang disebut Laut Kulsum atau Laut Merah. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian saya merenung, saya menghayati 1 Raja-Raja 18 ayat 42 dan seterusnya. Waktu itu Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab, segera naik ke atas keretamu, siapkan kudamu, suruh sais-saismu memacu kuda itu turun dari gunung namanya Gunung Karmel. Saudara bisa bayangkan ya, kereta terbaik, kuda yang paling gagah, milik raja, turun dari gunung. Itu kecepatan kayak apa? Tapi firman Tuhan bilang kuasa yang dari Tuhan, kuasa yang dari Roh Allah ada di atas atau dalam kehidupan Nabi Elia. Elia bisa lari dan Elia bisa melampaui, bisa nyalip kereta yang sedang dipacu turun gunung. Semoga Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan bisa nangkap, mengerti maksud firman Tuhan ini. Izinkan saya ulangi, kekasih Tuhan. Justru ketika keadaan gawat darurat, ketika keadaannya begitu terjepit, ternyata disitulah kuasa Allah dinyatakan. Jadi kalau saudara kekasih Tuhan, Bapak Ibu mengeluh dengan hidup ini, renungkan baik-baik. Justru pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup ketika kita mengalami kesulitan demi kesulitan. Maaf Bapak Ibu, kalau semuanya baik-baik saja, orang tanya sama saudara, apakah Tuhan itu baik? Saudara bisa bilang iya. Apakah Tuhan sayang? Iya. Tetapi renek gregete, biasa saja. Ya, orang bilang everything is okay. Ape-ape kapi ubahi. Nek kabeh api, bukan kita meremehkan kuasa Tuhan. Bukan kita meremehkan akan kemampuan Tuhan. Dan kita tidak pernah mengalami itu. Hidup dalam tekanan, hidup dalam kesulitan, hidup yang rasanya maaf ini menggeh nganti melet. Kalau saya bilang ngeden nanti dibilang gak sopan. Setengah mati rasanya, aduh Tuhan, iki terus piye Tuhan. Dan ketika di saat-saat yang paling sulit seperti itu, mukjizat terjadi, kuasa Allah dicurahkan, Anda dan saya bisa berlinang air mata dan bilang, matur guwing panuwun Gusti. Dan kita bisa bilang, Allahku luar biasa. Ada amin Bapak Ibu. Saya yakin di antara Bapak Ibu kekasih Tuhan punya pengalaman yang hebat, pengalaman yang dahsyat. Bagaimana Tuhan menolong saudara secara khusus
Bagaimana Allah menyatakan sesuatu yang tidak mungkin akhirnya menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Dan itu akan mendatangkan rasa syukur dalam hidup Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jauh lebih daripada kahanan sing biasa-biasa wae. Dan dengan rasa syukur yang sedemikian itu, dengan sendirinya yang namanya mengeluh apalagi bersungut-sungut itu akan dijauhkan dari kehidupan saudara dan saya. Saya harap uraian ini Anda semua kekasih Tuhan bisa mengerti. Sekarang saya ajak kita masuk pada bagian yang terakhir, jawaban Tuhan, yaitu di dalam Yeremia 12 ayat 5 tadi. Dan jikalau engkau satu saat nanti hidup seperti di hutan sungai Yordan, hutan belukar, pepohonan-pepohonan yang Anda tidak tahu di balik pohon-pohon itu ada apa. Bagaimana Anda bisa merasa tenteram kalau engkau menghadapi masa yang seperti itu? Amat mungkin satu saat di belakang pohon-pohon itu ada ular berbisa yang akan mematuk kakimu. Mungkin saja di balik pohon-pohon semak-semak itu ada serigala yang mendekam. Bisa saja tiba-tiba ada raungan auman singa yang akan menerkam. Atau mungkin juga beruang yang ganas. Itu maksud firman Tuhan adalah hidup di balik atau hidup di dalam hutan belukar sungai Yordan itu ke depan di kemudian hari kita tidak ngerti apa yang akan terjadi. Misalnya seperti ini, kekasih Tuhan. Setelah COVID-19 ini, virus corona ini nanti mereda, itu harapan kita semua. Apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Apakah kita nanti dihadapkan kepada pemasangan microchip, di mana kalau orang tidak ikut, tidak mau, dia tidak bisa membeli dan menjual, atau apa hal-hal yang lain. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih ini, terjadilah perubahan-perubahan cuaca politik, tekanan-tekanan ekonomi, bencana alam. Kita tidak boleh mikir yang buruk-buruk. Tetapi dengan kata lain, saya ingin menyampaikan gini. Kita perlu optimis, kita perlu kuat, tetapi kita juga harus siap menghadapi masalah yang terburuk. Saya ulangi ya. Di satu sisi kita optimis menghadapi hidup, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang melindungi. Tapi di sisi yang lain, Anda dan saya harus belajar, harus mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi kemungkinan yang terburuk, untuk bisa melewati masalah yang berat. Dan di dalam 1 Raja-Raja 18, saya dipimpin Roh Kudus untuk merenungkan itu. Ketika Ahab sudah ada dalam keretanya yang bagus, Sais atau kusir sedang memacu kuda yang terbaik menuruni gunung. Saudara, pada waktu itu kuasa Tuhan berlaku atas Elia, dan Elia lari nyalip mendahului kereta yang terbaik, kuda yang paling gagah yang sedang dipacu turun gunung. Dia bisa lewat. Jadi pada akhir dari renungan penghayatan firman Allah dalam ibadah ini, izinkan saya menyampaikan ini. Bagaimanapun dan bagaimanapun juga,
kita tetap tergantung kuasa Allah. Apapun dan bagaimanapun, saudara dan saya tidak boleh lupa. Empun ngantos kasupen. Sedaya namung sih rahmatipun Gusti. Jangan merasa kuat. Jangan merasa hebat. Jangan merasa kita sudah bisa dan menjadi sombong. Itu rencana iblis untuk menghancurkan saudara dan saya. Saya ingin menyampaikan pada bagian akhir ini, iling-iling diingat sungguh-sungguh. Semuanya, kalau hari ini engkau baik, kalau hari ini engkau sehat, kalau hari ini engkau masih kuat, itu semua adalah anugerah Tuhan. Jangan pernah kehilangan rasa syukur dan sekaligus menyingkirkan yang namanya bersungut-sungut. Terpuji nama Tuhan. Dan sebelum kita nanti masuk di dalam doa untuk mengakhiri khotbah ini, kita akan renungkan itu dengan satu pujian yang akan disampaikan oleh petugas Praise and Worship, dan sesudah itu kita akan masuk di dalam doa. Puji Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan yang boleh menguatkan saya dan saudara. Semua ada dalam rencana Tuhan. Jalanmu
Kekasih Tuhan, ayo kita tundukkan kepala untuk masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kiranya segala berkat karunia itu untuk kami, sehingga ibadah kami ini dilimpahi berkat dari surga yang mulia. Kami bisa mengakhiri pemberitaan firman Allah sekaligus ibadah ini dengan rasa syukur, memohon Roh Kudus memberikan hikmat akal budi untuk kami mengerti lebih dalam, meyakini lebih kokoh, dan kami dibimbing menjadi pelaku firman-Mu. Kami sambut firman Allah, kami akhiri penjabaran ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, marilah kita menerima berkat anugerah dari tempat yang maha tinggi, dari surga yang mulia, ke atas kami semua yang sedang beribadah di sini, diakhiri dengan limpah berkat untuk roh, jiwa, dan tubuh. Diberkati tiap pribadi, tiap keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan mata pencarian umat-Mu. Tuhan, lindungi kami dari serangan virus corona atau COVID-19. Kami dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhan, Engkau yang lebih mengerti dari kami. Semua berkat-berkat itu kami terima dengan rasa syukur, dan kami akhiri ibadah ini dengan memandang kepada Allah di surga. Kami menerima berkat anugerah damai sejahtera dalam nama Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Bersyukur kita bisa menikmati ibadah hari ini. Kita semua boleh diberkati. Kembalikan pujian syukur. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembutkan banjir, burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. You are everything to me. I know your love is all I need. I choose to rely on your presence. I step in, I step